kalau yang itu dia nggak terlalu ini, itu istilah yang 5 tadi bukan kan Bu, itu prinsipnya kan ya? Nah, itu beda. Jadi itu apa namanya, semacam framework ya untuk mendesain pembelajaran RMA gitu. Jadi belum ya? Oke, belum. Ya, kalau gitu kita akan bahas itu. Terus mungkin apa namanya, 3 minggu ke depan kita akan bahas itu ya satu-satu, mathematical phenomenology, didactical, dan historical phenomenology. Dan kemudian setelah itu tugas individu. Kalau sebelumnya sama Bu Pinta kalian mengkaji tesis-tesis terdahulu, sekarang kalian merancang pembelajaran PMRI gitu ya, merancang pembelajaran PMRI. Boleh pilih satu topik matematika untuk satu pertemuan aja. Terserah di SD, SMP, SMA. Kalau bisa sih yang sesuai dengan kalau kalau Anda sudah mengajar gitu yang sesuai dengan kelas yang Anda ajar. Jadi bisa Anda uji coba dan bisa Anda implementasikan, jadi Anda bisa merasakan dan belajar dari situ gitu. Jadi nanti Anda desain satu pembelajaran PMRI dengan tentunya tadi memperhatikan 5 karakteristik, yaitu ada konteks, ada model, ada keterlibatan siswa aktif gitu ya, siswa menemukan sendiri, dan ada saling keterkaitan seperti itu. Jadi itu nanti ke depan minggu-minggu berikutnya akan presentasi individu ya, ini tugas individu. Dan nanti bentuknya berupa presentasi dan laporan semacam apa ya, mini research gitu ya, riset sederhana, riset kecil gitu. Karena sekarang situasinya masih PJJ ya di sekolah, biasanya saya berikan tugas ini ke mahasiswa itu uji coba di sekolah gitu. Nah, sekarang kan situasinya masih PJJ di sekolah, jadi mungkin nanti saya mau tanya dulu, semuanya ini punya akses ke sekolah nggak? Maksudnya Bu, kalau secara daring iya Bu. Mungkin ya, daring iya ya. Maksudnya semuanya mengajar di sekolah atau ada yang tidak mengajar? Ada yang tidak, ada yang enggak Bu. Ada yang tidak, ada yang iya. Ada yang tidak, ada yang iya. Kira-kira yang kalau yang sudah mengajar kan bisa pakai kelasnya gitu ya. Kalau yang belum mengajar memungkinkan nggak, misalkan minta izin ke salah satu sekolah gitu untuk satu pertemuan menguji coba gitu. Jadi kalau bisa ini diuji cobakan walaupun secara daring gitu ya. Walaupun secara daring kalian uji coba di sekolah dengan anak-anak. Kalau tidak bisa di sekolah bisa dengan kelompok kecil siswa. Misalkan 5 orang siswa gitu. 5 orang siswa bisa murid-murid kelas privat kamu misalkan Zoom meeting satu kali atau anak-anak tetangga gitu ya, ponakan, pokoknya kalian pikirkan lah kayak gitu. Jadi nggak harus di kelas besar atau kelas-kelas sesungguhnya bisa juga dicoba di kelas kecil gitu ya, kayak gitu. Jadi nanti kalian buat rancangannya dalam 3 minggu ini sambil kita pelajari tadi didactical, mathematical, dan historical phenomenology. Terus dalam 3 minggu ini saya akan buka kesempatan kepada Anda semua untuk diskusi, untuk bertanya tentang rancangan pembelajarannya.
Jika ada yang nanti diragukan atau kurang yakin gitu ya, boleh ditanyakan. Terus nanti di minggu keempat ya, dan seterusnya sampai akhir itu untuk presentasi. Dan nilai akhir UAS-nya diambil dari laporannya ya. Jadi nanti Anda buat laporannya itu semacam mini research sederhana. Jadi di dalamnya nanti harus ada mungkin latar belakang gitu ya, singkat latar belakang kenapa memilih pembelajaran RME untuk topik ini gitu. Terus argumen pemilihan konteks, pemilihan model dan lain sebagainya. Nah, nanti itu kita bahas waktu kita belajar fenomenologi, kenapa mendesainnya seperti itu. Kemudian nanti ada deskripsi kegiatannya. Perlu diingat ini cuma satu pertemuan gitu ya. Jadi kegiatannya nggak banyak dan mungkin kalau cuma satu pertemuan mungkin akan ada karakteristik PMRI yang tidak terlalu terlihat gitu, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ada karakteristik PMRI yang menonjol dalam satu pertemuan itu. Nggak harus semua 5-5-nya, tetapi ada yang menonjol, apakah konteksnya atau modelnya gitu ya. Terus abis itu ketika kalian uji coba, kalian dapat hasil kerja siswa, kemudian itu coba dianalisa bagaimana itu tadi melakukan retrospektif analisisnya gitu. Jadi sebelumnya kan kalian udah membuat rancangan ya. Pada saat membuat rancangan itu kan udah ada apa sih namanya bayangan atau yang kalau di istilah di desain itu hypothetical learning trajectory gitu. Jadi udah ada gambaran nanti kalau anak melakukan aktivitas ini tujuannya supaya mereka bisa terampil apa gitu ya. Nah terus ketika diuji coba benar nggak itu terjadi hipotesisnya dibandingkan seperti itu. Dan nanti hasil outcome-nya berupa saran perbaikan aktivitas ke depannya. Jadi dari retrospektif analisis itu kalian bisa menemukan dari aktivitas yang saya rancang ini hal-hal yang sudah bagus adalah ini hal-hal yang belum bagus atau kurang dan bisa perbaikan ada ini dan rencana perbaikannya seperti apa. Jadi gitu. Oke. Jadi itu nanti laporannya akan menjadi UAS kalian ya. Jadi kerjakan dengan serius dari sekarang, dipikirkan mau ngajarin apa gitu. Dan kalau kalian udah berpikir mau berpikir punya rencana tesis, ini juga bisa coba digabungkan saja sama rencana tesis kalian. Misalkan tesisnya mau melakukan untuk pokok bahasan apa gitu. Ya ini bisa kalian coba gitu. Jadi buat pemanasan lah ya, buat persiapan tesis juga. Jadi siapa tahu nanti aktivitas yang kamu rancang di mata kuliah ini masih bisa kamu pakai nanti atau masih bisa kamu modifikasi untuk tesisnya gitu. Jadi berstrategi ya, tugas-tugas mata kuliah mendukung tesis gitu. Jadi kamu bisa menghemat tenaga gitu. Kalau beda nanti kamu terlalu banyak tugas yang berbeda-beda, tesisnya terbengkalai, kan nggak bagus gitu ya. Jadi gitu, oke? Itu untuk ke depan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu mau nanya Bu. Ya. Misalkan kan untuk SMP lah, transformasi babnya ya. Itu kan ada 4 ya Bu ya. Refleksi, translasi, dilatasi, sama rotasi. Nah, kalau untuk satu pertemuan kira-kira misalkan translasi aja itu Bu, bisa apa enggak Bu? Ya kamu rancang. Satu pertemuan itu berapa lama sih satu pertemuan itu? Tergantung Bu. Kalau di sekolah saya untuk saat ini ya Bu ya, itu bisa nyampe 3 jam pelajaran atau 2 jam lah istilahnya.
Oke, misalkan 2 jam 120 menit ya. Iya. Mungkin nggak satu hal transformasi itu tercover semua. Nah, apa namanya, be realistik aja gitu. Jadi, karena gini, biasanya kan pembelajaran RME itu atau PMRI itu kan ada aktivitas ya, pakai konteks, anak menemukan sendiri dan itu biasanya memang memakan waktu yang lebih panjang gitu. Jadi kalau misalkan dalam bab transformasi tidak bisa tercover semua dalam satu pelajaran ya nggak apa-apa gitu. Jadi dalam satu pelajaran itu apa dulu nih yang mau kamu capai. Jadi kamu punya tujuan pembelajaran untuk satu kali aktivitas itu gitu. Mungkin transformasinya apa namanya baru memperkenalkan saja atau gimana gitu. Silakan Anda pecah-pecah. Sesuaikan dengan waktunya ya. Dan harus realistis, maksudnya realistis waktunya itu tepat untuk mengajarkan apa gitu. Jangan materinya terlalu banyak dalam waktu yang sedikit, itu kan nggak realistis gitu ya. Soalnya saya juga udah pernah nyoba, itu nggak bakal muat Bu dalam waktu 2 jam soalnya Bu. Iya. Ya Sama ini udah, Bu, satu pertanyaan lagi Bu. udah dipotong aja. Dipotong apa saja kira-kira dalam 2 jam bisa belajar apa sih gitu. Dan pilih Sama satu. yang kira-kira lebih lebih urgent gitu untuk topik transformasi yang paling penting apanya sih, mungkin kamu pilih itunya gitu ya. Sama satu lagi Bu, mau nanya Bu, lagi lanjut. Nah, misalkan transformasi itu kan saya lihat juga buat RME itu bisa menggunakan GeoGebra. Apakah GeoGebra juga termasuk yang buat realistiknya Bu? Oke, RME tidak membatasi penggunaan teknologi ya. Jadi boleh-boleh aja mau pakai GeoGebra, mau pakai software yang lain silahkan gitu. Tinggal bagaimana kamu mengemasnya gitu loh. Jadi sekarang gini, kalau kamu mau pakai GeoGebra, berarti itu paling pas untuk karakteristik PMRI yang mana gitu. Jadi mungkin apakah di konteks ataukah di model atau di mana gitu. Sekarang tinggal bagaimana kamu pikirkan bahwa penggunaan GeoGebra itu untuk mendukung apa namanya karakteristik PMRI yang mana gitu. Bisa saja GeoGebra dipakai untuk membantu anak membuat model gitu ya. Misalkan dengan GeoGebra anak bisa lebih paham bagaimana apa namanya objek-objek atau titik-titik atau bangun-bangun itu ditransformasikan gitu. Jadi nanti mudah membuat gambarnya, modelnya seperti apa mungkin, I don't know. Jadi itu yang perlu kamu kaji dan kamu pikirkan seperti itu ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu saya mau tanya, kalau misalnya kita pakai konteks memodifikasi konteks yang sudah pernah ada di skripsi atau tesis itu boleh nggak Bu? Jadi itu pun juga kita cut di satu pertemuan gitu kan ya Bu? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya Bu? Boleh. Ya, makasih Bu. Ya. Oke. Mungkin nanti kalau kita udah bahas tentang fenomenologi, kalian akan lebih terbuka, lebih ini lagi ya. Habis ini saya akan upload file buku, jadi nanti kalian baca itu ya tentang 3 hal itu, didactical phenomenology, mathematical phenomenology, dan historical phenomenology. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam, jadi saya mau kamu baca dulu. Baca, pelajari, catat hal-hal yang belum kamu pahami. Oke Bu. Catat yang belum dipahami dan tanyakan itu ke saya minggu depan. Jadi minggu depan itu kita bahas ya. Jadi kalau kamu nggak baca ya kamu nggak akan tahu gitu ya. Jadi saya membuka kesempatan untuk diskusi. Jadi minggu depan kita bahas banyak. Tapi itu semua tergantung Anda ya. Jadi coba kaitkan bacaan itu ya nanti saya kirim dengan hal-hal yang sudah Anda pelajari sebelumnya.
Jadi kalau udah belajar konteks, sudah belajar model, terus ini maksudnya dikaitkan dengan ini gimana gitu ya. Jadi nanti Anda akan muncul pertanyaan-pertanyaan banyak gitu, dan itu bisa diskusi dan kita bisa memperkaya perkuliahan kita. Jadi saya senang kalau Anda semua kritis, banyak bertanya gitu ya. Jadi setiap menerima bahan bacaan baru sebelumnya nyambung atau enggak, apakah ada kontradiksi atau gimana, dan itu bisa kita diskusikan gitu ya. Oke. Jadi untuk hari ini kita belum bicara banyak, itu saja. Saya sekedar menyampaikan untuk rencana ke depannya. Saya cukupkan meetingnya. Terima kasih semuanya. Nanti saya upload bacaannya ya, jangan lupa dibaca. Oke, semuanya thank you. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.